mengucapkan selamat beribadah. Halo teman-teman, nama saya Yiska di kelas 6 siang. Saya mengucapkan selamat beribadah. Halo teman-teman, nama saya Chloe dari kelas 4 pagi. Stay safe, stay healthy, happy Sunday, God bless you. Halo semuanya, nama saya Faith. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Sekarang kita sekolah minggu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian online pada hari ini bersama saya, Kak Vivin. Nah adik-adik gimana nih kabarnya semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Adik-adik, kita mengucap syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Walaupun secara online, tetapi adik-adik harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Adik-adik sudah siap untuk ibadah pada hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu sangat baik ya adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Allah selalu memelihara kita, menjaga kita, menolong kita, memberkati kita. Bahkan Allah sudah menebus dosa kita adik-adik melalui putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kita harus taat dan setia kepada Tuhan adik-adik. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati ibadah ini. Kiranya boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Nah, kakak mau nanya nih adik-adik. Adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita boleh melakukan hal yang jahat? Boleh apa enggak nih? Enggak boleh ya adik-adik. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus melalui darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Karena Allah membenci perbuatan jahat. Dan apa saja yang kita lakukan, Tuhan lihat loh adik-adik. Karena kita ini anak-anaknya, maka Tuhan memperhatikan kita dan menjaga kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat, disambung dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik semua tahu lagunya ya? Yuk kita sama-sama menyanyi. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik, tahu gerakannya kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Tuhan melihat. Sekarang lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kaki adik-adik. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut ya adik-adik. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, jadi kita harus menjauhi segala perbuatan yang jahat ya adik-adik. Dan kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, pada sabda Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, cerita Alkitab pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang, Trust and Obey. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris ya adik-adik. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who is trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus.
but to trust and obey. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Selamat pagi anak-anak semua. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, mari kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga Tante Ripka yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami semua dapat mengerti dan berguna untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita baca dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kitab Samuel pertama pasal 2 ayat 11 sampai 17. Tante Ripka akan bacakan ya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, nah anak-anak, selama kamu di rumah, ya kan kamu sekolah online nih. Kira-kira kamu pernah nggak berbuat dosa gitu? Yang mama papa kamu nggak tahu, adik kamu juga nggak pernah lihat kamu berbuat salah. Kalau lagi dulu mungkin kamu seperti di sekolah ya, lagi ulangan, nah terus udah gitu kamu lagi nggak bisa nih satu soal. Aduh gimana ya, rasa pengen nyontek. Terus udah gitu kamu merasa, nggak ada yang lihat ini, ibu guru nggak lihat, teman-teman nggak lihat, lalu kamu nyontek. Nah begitu juga misalnya nih sekarang, seperti di rumah sekarang nih belajar online, mama kamu bilang, "Ayo belajar." Terus udah gitu dikasih HP sama mama kamu, maksudnya supaya kamu belajar online. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu ngeliat nih, wah mama udah begini ke dapur, lalu kamu merasa, nggak ada yang ngeliat, mama lagi di dapur. Sekarang aku mau main game dulu. Nanti kalau pas mama datang, baru tuh aku nyalain lagi belajar di online-nya. Lalu diem-diem kamu main game. Soalnya mumpung mama nggak ngeliat. Nah, kamu pernah nggak seperti itu? Kamu pikir nih, kamu nggak ada yang ngeliat. Makanya kamu berani untuk melakukan yang salah. Nah, sekarang Tante mau cerita dari Alkitab ya. Tadi kita udah baca. Waktu itu kejadiannya ada di Silo ya. Silo itu adalah tempat di mana kemah pertemuan Tuhan. Nah, Tante punya gambarnya ya. Ada gambar itu namanya kemah pertemuan. Zaman dulu orang Israel belum punya bait Allah.
Kayak kita seperti sekarang ini gereja. Mereka masih bentuknya seperti kemah pertemuan. Untuk apa kemah pertemuan? Kita lihat yang kedua. Kemah pertemuan itu di bagian depannya ada tempat untuk orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ya. Seperti kita sekarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, di kemah itu ada seorang imam, ya, yang bertugas untuk memimpin ibadah. Seperti kita sekarang pendeta, gitu ya. Nah, kalau di sekolah minggu seperti tante dan om yang ada di sekolah minggu, guru sekolah minggu. Nah, waktu itu di kota Silo imamnya adalah namanya Imam Eli. Imam Eli itu punya 2 orang anak laki-laki, ya, namanya Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini sudah menjadi imam juga di kemah Tuhan itu di Silo, ya. Tapi harusnya kan imam itu seorang yang baik, ya, orang yang taat sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya di slide berikutnya, tuh lihat, Hofni dan Pinehas ini ternyata bukan orang yang baik, ya. Dia mengambil daging persembahan orang Israel. Harusnya daging persembahan itu boleh dimakan oleh imam-imam itu setelah daging itu dibakar untuk dipersembahkan buat Tuhan. Baru daging itu boleh diambil sebagai makanan imam. Tapi ternyata anak-anak Imam Eli ini tidak berbuat itu. Mereka ngambil duluan dagingnya yang belum dimasak, ya. Untuk apa daging itu diambil? Ternyata daging itu, kita lihat slide berikutnya, daging itu buat mereka makan, ya. Orang-orang Israel semua tahu, ya. Semua yang datang ke situ merasa kesal. Mereka bilang, kok begitu sih imamnya? Curang, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka ngambil daging duluan sebelum daging itu dibakar, ya. Lalu orang-orang Israel itu, lihat slide berikutnya, ada yang cerita ke Imam Eli. Imam Eli, lihat tuh anak-anak imam, mereka itu mengambil daging-daging orang Israel sebelum dibakar untuk Tuhan. Itu kan salah imam. Harusnya kan daging-daging itu dibakar dulu baru mereka ambil. Lalu Imam Eli begitu mendengar, Imam Eli sedih, ya, melihat anak-anaknya berbuat dosa. Lalu Imam Eli memanggil anaknya, ya, lalu diomelin anaknya. Kamu salah. Kamu tidak boleh berbuat itu. Kamu tuh harusnya nggak boleh ambil daging-daging itu. Daging itu kan boleh kamu makan asal daging itu dibakar dulu untuk Tuhan. Setelah untuk Tuhan, baru kamu boleh ambil. Hati-hati ya, kata Imam Eli. Kalau kamu masih berbuat dosa begitu, nanti Tuhan Allah marah. Nanti Tuhan Allah akan menghukum kamu. Tapi ternyata anak-anak Imam Eli itu tidak nurut sama orang tuanya. Karena mereka pikir, siapa tahu Tuhan kan nggak melihat saya. Yang melihat saya cuma orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan bisa menghukum saya? Saya nggak takut sama Tuhan. Tuhan tuh nggak kelihatan. Tuhan ada di surga. Mereka tidak takut sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan itu tahu. Tuhan itu melihat semua perbuatan anak-anak Imam Eli. Lalu Tuhan menghukum anak-anak Imam Eli itu. Mereka dihukum mati oleh Tuhan karena anak-anak Imam Eli itu melanggar perintah Tuhan. Ya. Nah, di Silo itu selain Imam Eli dan kedua anaknya tinggal di situ, kita lihat slide berikutnya, ada seorang anak kecil namanya Samuel. Siapa Samuel? Samuel itu adalah anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana, ya. Samuel itu dibawa oleh ayahnya. Kita lihat tadi yang kita baca di Alkitab, ya, yang tadi di ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, Samuel itu diserahkan oleh bapak mamahnya untuk menjadi pelayan Tuhan di Silo di bawah Imam Eli, ya. Nah, Samuel itu ternyata anak yang baik, anak yang nurut sama Imam Eli, ya. Jadi Imam Eli menyuruh apa? Kamu lihat di gambarnya, ya. Imam Eli lagi menyalakan lilin,
Lalu Samuel membantu Imam Eli, ya. Nah, setelah itu apalagi membantu? Oh, dia nurut. Imam Eli itu membaca tentang firman Tuhan. Samuel ikut mendengarkannya dengan baik, ya. Nah, Samuel itu berbeda sekali sama anak-anaknya Imam Eli. Samuel itu adalah anak yang baik, yang menurut. Makanya Samuel itu disayang oleh Tuhan, ya. Samuel disayang oleh Tuhan dan juga Imam Eli. Nah, anak-anak, kamu mau ikut siapa? Seperti siapa? Seperti anak-anaknya Imam Eli yang berbuat jahat, yang merasa, nggak ada yang lihat ini. Tuhan kan di atas, di surga. Nggak melihat perbuatan saya nggak mungkin dihukum sama Tuhan. Tapi kenyataannya, anak-anak Imam Eli dihukum. Atau kamu seperti Samuel, yang baik, yang menurut kepada Imam Eli, yang mau melayani Tuhan di Silo, di kemah pertemuan Tuhan itu. Nah, tentu kita semua mau dong jadi seperti Samuel, anak yang disayang Tuhan, anak yang disayang oleh papa mama, ya kan? Nah, kita sekarang sudah menjadi anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, apalagi itu. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya apa? Artinya kita harus selalu berbuat baik, harus taat kepada Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, seperti anaknya Imam Eli. Saya mau berbuat baik. Karena apa? Karena saya takut dihukum, seperti anaknya Imam Eli. Saya takut dihukum mati sama Tuhan. Bukan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena menebus dosa kita. Jadi kita sekarang harus menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu sayang sama kita. Jadi kita harus taat kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus menjadi anak Tuhan yang bagaimana? Yang taat kepada Tuhan, ya, yang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa dengar-dengaran perintah Tuhan? Seperti anak Imam Eli, kan Tuhan ada di surga. Saya nggak dengar tuh Tuhan mau ngomong apa. Ingat, kita dengar dari firman Tuhan. Siapa sini tiap hari membaca firman Tuhan? Kan kalau di sekolah minggu selalu dikirimi tiap hari lilin-lilin kecil, ya. Jadi kita tiap hari harus mendengarkan firman Tuhan melalui lilin-lilin kecil itu. Kita dengarkan, jadi kita tahu Tuhan mau apa supaya kita jadi anak yang baik, yang disayang sama Tuhan. Kedua, kita juga harus dengar-dengaran perintah dari mama papa kita, ya. Kalau mama suruh belajar, kita harus belajar. Jangan pikir, mama lagi di dapur nih, mumpung mama nggak ngeliat nih, saya mau main game dulu sebentar. Nanti kalau mama balik lagi, baru saya belajar lagi. Jangan seperti itu, ya. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua kita. Supaya kita disayang oleh Tuhan dan juga oleh orang tua kita. Ya, yuk sekarang sudah selesai ceritanya, kita akan membaca ayat hafalan, ya. Ada slide-nya, ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 3. Tante bacain. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik, ya. Jadi kamu harus tahu bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, ya. Jadi jangan pernah berbohong, ya. Karena Tuhan pasti tahu, ya, meskipun di sekitar kita tidak ada orang lain. Yuk, sekarang kita sudah selesai ceritanya, kita mau berdoa, kita mau tutup cerita Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan cerita yang indah buat kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan juga dengar-dengaran akan kata mama dan papa. Tuhan, ingatkan kami terus supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam nama anak-Mu tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tante Ripkah sudah bercerita dan mengajarkan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan untuk selalu taat, melakukan apa yang benar, meskipun ada godaan untuk melakukan dosa. Karena meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi Tuhan melihat setiap perbuatan kita, apa yang baik atau apa yang berdosa. Nah, sekarang Tante akan tanya ke salah satu teman kalian. Halo Aurora. Aurora, Tante punya pertanyaan untuk kamu. Bayangkan suatu kejadian. Suatu hari, Mama membeli es krim 1 box. Isinya banyak loh. Rasanya macam-macam. Ada yang strawberry, coklat, vanila. Pokoknya enak. Tapi Mama berpesan, Aurora, es krim ini jangan dimakan dulu ya, karena minggu depan kan ada tamu. Kita akan makan bersama-sama dengan para tamu. Lalu esok hari, waktu panas-panas dan Mama nggak ada di rumah. Aurora haus menuju ke kulkas untuk ambil air dingin. Nah, tapi Aurora ingat di dalam freezer ada es krim. Rasanya enak kalau dimakan sekarang. Toh Mama nggak lihat, diambil satu juga nggak berasa. Nah, Aurora, coba kamu pikirkan, kamu jawab, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku udah pasti nggak mau, soalnya mau taat ke Mami. Bagus, meskipun ada bisikan dari iblis untuk mencuri es krim, tapi Aurora ingat bahwa Tuhan mengetahui perbuatan kamu. Dan Aurora memutuskan untuk taat. Nah, adik-adik, sekarang ada bintang tamu yang kedua. Hai Kesia, Tante juga punya pertanyaan untuk kamu. Bayangkan ya suatu kejadian. Suatu hari kamu di rumah, sendirian. Kamu sedang asik mewarnai gambar kamu dengan berbagai cat air warna-warni. Nah, ketika kamu mewarnai daun pakai tinta warna hijau, tiba-tiba cat air itu terciprat masuk ke dalam keranjang baju. Lalu kamu melihat ke dalam keranjang baju itu. Oh, ternyata terkena pada baju kerja Papa. Aduh, gimana ya? Pasti Papa dan Mama marah. Nah, tentunya ada bisikan nih supaya kamu menutupi kesalahan yang telah kamu lakukan. Nah, Kesia, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku sih panik. Kan itu baju kerjanya Papa. Papa pasti marah dong. Tapi aku keinget sama Mama dan Papa. Mama dan Papa itu biasanya bilang gak boleh bohong, terus bilang yang sebenarnya aja. Karena kalau kayak gitu, Papa dan Mama gak bakalan marah. Ya udah, pas Papa Mama pulang, aku peluk Papa, terus minta maaf dan bilang kalau aku udah numpahin cat di bajunya ke Papa. Terima kasih Kesia, sudah menjadi contoh yang baik buat teman-teman kamu. Roh Kudus mengingatkan kamu bahwa meskipun Papa dan Mama tidak tahu, tapi Tuhan melihat kejadian itu. Nah, adik-adik di rumah, kalian perlu renungkan juga kalau ada kejadian seperti itu atau
atau kejadian lain yang belum lama ini menggoda kalian untuk berbuat dosa. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tetap berbuat dosa atau kalian ingat bahwa Tuhan melihat? Jadi kalian harus taat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat kata taat. Caranya gampang. Hanya dengan satu lembar kertas dilipat-lipat kemudian digunting. Yuk kita buat bersama-sama. Bahan dan alatnya adalah kertas HVS ukuran A4, penggaris, pensil, dan gunting. Caranya, kertas HVS A4 ini dilipat menjadi 2. Kemudian lipat lagi. Dibuka. Lalu digunting pada bagian lipatan yang terbentuk. Adik-adik akan mendapatkan 4 potong kertas seukuran seperti ini. 1 potong kertas ini bisa menjadi 1 kata taat. Caranya, dilipat jadi 2, kemudian dilipat lagi, dibuka, dilipat ke bagian tengah, sisi sebelah kiri juga, lalu dibalik. Adik-adik perlu perhatikan supaya sisi sebelah kanan adalah sisi yang tidak terbuka, sedangkan sisi sebelah kiri adalah sisi yang terbuka. Jangan terbalik. Kemudian dilipat lagi, diberi tanda dengan pensil. 1 cm di sebelah kiri, 1 cm di sebelah kanan, bagian bawah juga 1 cm dan 1 cm. Lalu dihubungkan dengan garis, membentuk 2 garis. Kemudian pada garis yang sebelah kanan diberi tanda 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Kemudian digaris. Garis pada titik yang pertama sampai dengan garis yang paling kiri. Titik yang kedua hanya selebar 1 cm. Titik yang ketiga selebar 1 cm juga. Lalu kita akan potong pada bagian yang diarsir ini. Digunting. Bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Tapi hati-hati, dibuka dulu supaya bagian ini tidak ikut tergunting. Dibuka, kalau ada bagian yang tersisa bisa digunting. Jadi kata taatnya bisa dibalik di bagian yang tidak ada garis-garis dari pensil. Kalian juga bisa bikin potongan segitiga di bagian atas, di antara huruf T, huruf A, dan huruf T lagi. Kalian bisa hias huruf-huruf ini sesuai dengan selera adik-adik, sesuai dengan kreasi,
sesuai dengan bahan yang kalian punya di rumah. Bisa diwarnai dengan pensil warna, dengan spidol, dihias dengan glitter dan benang wool, dengan manik-manik, atau diberi gambar-gambar dari spidol. Setelah jadi, kata taat yang kalian bikin, berapapun jumlahnya, kalian bisa sambung-sambung supaya menjadi panjang. Lalu kalian bisa tempel di meja belajar atau di kamar tidur, dan selalu ingat bahwa kalian harus taat. Buat ya aktivitas ini, meskipun kalian sudah banyak tugas dari sekolah, tapi kalian perlu menyempatkan untuk membuat aktivitas sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memampukan adik-adik semua. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang maha pengasih, terima kasih banyak Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah pada hari ini berkenan di hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kiranya kami dapat lebih mengenal Engkau Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik.